Assalamualaikum teman-teman. Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu, supaya Mimin memiliki semangat untuk membuat video selanjutnya. Hehehe, terima kasih. Pada saat ini, di ujung langit, Zhu Jiyu dan Zhuang Yunxing di perahu roh, dengan gagak emas berkaki 3 khawatir akan terluka parah di wajah mereka. Pada kenyataannya, mereka bahagia. Tuan istana benar-benar hebat. Zhuang Yunxing berkata sambil tertawa, ketika Tan Yun, bajingan, mati, biarkan gagak emas berkaki 3 menghancurkan kera iblis dan singa iblis. Tidak ada yang menjadi lawan-lawan. Ya, Sugeyu berkata dengan suara tertahan, untungnya, ada binatang penjaga di istanaku, dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali kepala istana sebelumnya. Jika tidak, jika Tan Yun dan yang lainnya telah dipersiapkan, istana keabadian jiwaku akan benar-benar hancur di tangan kita. Setelah itu, Sugeyu berkata dengan kejam, Tan Yun sialan ini membunuh suamiku dan cicitku. Kematiannya hari ini hanyalah sedikit ketertarikan. Setelah pembangkit tenaga listrik Sekte Huang Fusein dihancurkan hari ini, mari kita pergi ke Xianzong Abadi dan bergabung dengan Ru Yan Wuji untuk menyerang Sekte Huang Fusein dan membiarkan semua orang di Sekte Huang Fusein mati. Pada saat ini, cakar raksasa ketiga dari gagak emas berkaki 3 masih dengan kuat menggenggam Tan Yun, dan berkata dengan dingin, terengah-engah, manusia yang rendah hati, dewa ini tidak akan menyingkirkan api ilahi gagak emas. Ada api suci gagak emas, dan manusia rendahan yang tersembunyi dalam harta sihir ruang dan waktumu, selama mereka keluar untuk menyelamatkanmu, mereka akan dibakar menjadi ketiadaan. Mendengar ini, Tan Yun batuk 2 suap darah, melemah dan berkata, gagak emas berkaki 3, kamu tidak berani membunuhku sama sekali, karena tuanku telah datang tanpa jejak sekarang, dan telah memasuki alam jiwa yang misterius. Ketika Tan Yun berbicara, dia menoleh perlahan, menatap langit yang kosong, dan berteriak dengan gembira, Tuan, Anda akhirnya di sini, datang dan selamatkan saya. Gagak emas berkaki 3 terkejut, dan saat dia tanpa sadar mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, Tan Yun menghabiskan seluruh energinya dan berkata melalui suara, kera tua, iblis, pria besar, berikan padaku. Setelah itu, Tan Yun meraung, Hong Meng Bingyan. Tiba-tiba, api es Hong Meng setinggi 800 meter, naik dari telapak tangan kiri Tan Yun, membentuk bola api biru es setinggi 3000 meter di lautan api yang dibentuk oleh Dewa Gagak Emas, menutupi ketiganya, kaki gagak emas. Sisi. Tiba-tiba, api es Hong Meng mengeluarkan napas dingin, yang menyebar dalam api ilahi gagak emas, menyebabkan suhu api dalam jarak 3000 kaki dari gagak emas berkaki 3 turun tajam. Saudaraku, kamu mengunci tenggorokanmu. Mor, kamu mengendalikan sayap gagak emas berkaki 3. Aku di sini untuk menyelamatkan tuannya. Saat suara kera iblis pembunuh surga bergema di langit dan bumi, saat naga emas dan singa muncul entah dari mana dari atas kepala Tan Yun, itu dibakar oleh api ilahi gagak emas. Mengaum, menahan rasa sakit terbakar, naga emas dan singa membuka mulut lebar-lebar, penuh taring, dan menggigit leher panjang gagak emas berkaki 3. Tiba-tiba, darah panas menyembur ke dalam kekosongan dari leher gagak emas berkaki 3 dan di sepanjang taring naga emas dan singa. Tan Yun, kamu manusia tercela. Gagak emas berkaki 3 menggelengkan kepalanya dengan keras, berusaha menyingkirkan naga dan singa emas. Pada saat yang sama, iblis keluar dari kehampaan, dan tubuh naga itu terbakar api, dengan keras menjerat ketiga kakinya. Di belakang sayap kanan gagak emas, dia membuka mulut naganya dan menggigit sayap kiri gagak emas berkaki 3. Mengaum, kera pembunuh langit keluar dari udara tipis, sepasang murid raksasa menunjukkan keganasan dan permusuhan, burung lain-lain, kamu berani menyakiti tuanku. Rambut hitam panjang pembunuh langit dibakar oleh api. Setelah ditutupi dengan rambut dan kulitnya hangus, kulitnya dengan cepat meleleh dalam api suci gagak emas. Bawa aku pergi. Itu menahan rasa sakit yang parah, mengambil tongkat raksasa, dan membantingnya ke kaki raksasa ketiga dari gagak emas berkaki 3 dengan sekuat tenaga. Retakan. Tidak. Kaki dewa. Ketika tulang yang jernih retak dan jeritan gagak emas berkaki 3 menjerit, kaki ketiga gagak emas berkaki 3 pecah dan patah. Cakar patah ketiga masih dengan kuat menggenggam tubuh bagian atas Tan Yun, dan jatuh dari lautan api-api ilahi gagak emas menuju pegunungan di bawah. Berdebar. Setelah Tan Yun jatuh ke gunung, dia koma. Desir-desir. Semua orang di menara suci yang indah seperti Mu Mengyao, Zhong Wuxiao,
dan Tantai Xianer segera meninggalkan menara suci dan muncul di samping Tan Yun. Mu Meng berlutut di pegunungan, menggendong Tan Yun yang sedang koma, dan menangis memilukan. Tan Yun, bangun, jangan menakutiku, tolong bangun, oh. Tan Yun linglung, mendengar suara tangisan di telinganya, dia membuka kelopak matanya yang berat dengan susah payah, memandangi para wanita Mu Meng yang menangis, dan berbisik, aku baik-baik saja, jangan khawatir. Petik 2. Dengan mengatakan itu, Tan Yun mempersembahkan pagoda yang indah, membuka lantai 12 dengan kacau, dan berkata dengan lemah, bergumam, saya sedikit lelah, sekarang Anda mengirim saya ke lantai 12 untuk beristirahat dan pulih dari cedera saya. Xiao, ambil kakiku yang patah dan kirim aku ke lantai 12. Oke, aku akan membawamu masuk. Mu Meng meratap sambil menangis dan memeluk Tan Yun, dan setelah terbang ke lantai 12, dia dengan lembut menempatkan Tan Yun di menara. Setelah beberapa napas, Zhong Wu Xiao memegang kaki Tan Yun dengan mata merah, memasuki lantai 12, dan meletakkan kakinya di samping Tan Yun. Yah, kamu bisa keluar. 1 hari di menara setara dengan 8 bulan di luar, dan aku akan segera pulih. Tan Yun berkata dengan susah payah. Iya, wanita kedua menyeka air matanya dan meninggalkan menara suci duniawi. Di langit yang luas. Apa? Jangan bunuh dewa, dewa menyerah, dewa menyerah. Jeritan ketakutan dari gagak emas berkaki 3 terus berdering di langit. Melalui indera spiritual mereka, semua orang menemukan bahwa setelah gagak emas berkaki 3 terluka parah dalam kehampaan, api ilahi gagak emas juga telah runtuh. Pada saat ini, naga emas dan singa masih menggigit leher gagak emas berkaki 3, tubuh naga iblis masih dengan kuat mengunci sayap gagak emas berkaki 3, dan kera iblis pembunuh langit memegang tongkat, menembak, di atas kepala gagak emas berkaki 3. Naga emas, dewa, singa, dan kera iblis tidak hanya membakar kehampaan, tetapi juga membakar lapisan daging dan darah. Meskipun Moer memiliki tubuh sisik naganya saat ini terbakar dan retak seperti tanah kering. Sambil memegang tongkat raksasa, kera iblis dengan ganas menatap gagak emas berkaki 3, dan berkata dengan marah, menyerah. Bah saya, Anda sangat menyakiti tuan saya, apakah menurut Anda menyerah saja sudah cukup? Gagak emas berkaki 3 menggigit leher oleh naga emas dan singa, darah menyembur keluar dari paruh raksasa, terutama lemah dan berkata, lalu apa yang kamu inginkan? Selama kamu mengatakannya, aku akan setuju. Apa yang tidak ingin aku lakukan, aku hanya menginginkan hidupmu. Dia berkata dengan tegas, beri aku mati. Om, kera iblis pembunuh surga mengangkat tongkat raksasa itu, dan dengan kekosongan yang retak, itu membanting kepala gagak emas berkaki 3 dengan keras. Jangan, ledakan, teriakan histeris gagak emas berkaki 3 untuk belas kasihan berhenti tiba-tiba, kepalanya meledak seperti semangka, dan jiwa binatang itu dihancurkan. Setelah itu, naga emas, dewa, singa, dan iblis mengendurkan tubuh gagak emas berkaki 3, dan mayat itu jatuh seperti meteor ke pegunungan. Heaven Killing Demon Ape memandang Zhuge Yu dan Zhuang Yunxing di kehampaan lebih dari 2 juta mil jauhnya, dan berkata dengan tajam, kakak, iblis. Kami membunuh Zhuang Yunxing, dan kemudian kami menangkap Zhuge Yu dan menyerahkannya kepada tuannya. Begitu kata-kata itu jatuh, tubuh Demon Slayer tiba-tiba menyusut dan melompat ke punggung naga emas dan singa dewa. Ukuran tubuh Moer langsung menjadi berukuran 10 kaki, dan terbang ke naga emas dan singa. Memanggil, naga emas dan singa yang terbakar yang tidak dikenal itu melonjak dengan kekuatan iblis emas yang kaya, mengepakkan sayapnya, seperti kilat emas besar, merobek langit, dan terbang menuju Zhuge Yu dengan perahu roh. Di perahu roh, setelah Zhuge Yu melihat bahwa gagak emas berkaki 3 dihancurkan, seluruh wajahnya pucat, kakinya lemah, dan dia merosot di perahu roh, bergumam pada dirinya sendiri, sudah berakhir. Taizu sudah mati, penjaga istana binatang juga mati. Tuhan sudah mati, istana peri jiwaku. Air mata Zhuge Yu tidak bisa berhenti mengalir, dia bangkit dan berlutut di perahu roh, dan terus bersujud dan berteriak, Tuan, maafkan saya, ini ketidakmampuan saya, dan biarkan istana abadi hancur di tangan saya. Aku adalah orang berdosa selama berabad-abad. Aku adalah pendosa dari zaman istana abadi jiwa. Zhuang Yunxing di samping melihat Zhuge Yu, dia terbang ke perahu roh, melepaskan aura 8 kali lipat dari domain, dan terbang menuju terowongan ruang waktu di bawah platform kenaikan. Zhuang Yunxing menggeram dengan suara serak pada Feng Tianlun yang menjaga terowongan ruang waktu,
Feng Tianlun, lelaki tua itu adalah lapisan ke-8 dari domain, jangan paksa lelaki tua itu untuk membunuh, biarkan lelaki tua itu pergi, yang tua manusia akan memasuki medan perang para dewa. Bagaimana kalau kamu menjadi lapisan ke-8 dari alam wilayah? Feng Tianlun menyipitkan matanya, melihat ke samping pada lapisan ke-7 dari alam wilayah bersamanya, dan berkata, Penatua Agung, bergabunglah dengan pemimpin klan untuk melawannya. Tetua lainnya, jaga terowongan waktu. Setelah perintah, Feng Tianlun dan Tetua Agung memegang pedang dan menuju Zhuang Yunxing yang terbang. Setelah beberapa saat, mereka bertiga bertarung dengan sengit. Tiba-tiba, cahaya pedang dan kekuatan domain menyerang dunia, menyebabkan gunung-gunung di bawah runtuh satu demi satu. Setelah beberapa saat, Feng Tianlun melarikan diri dengan berbahaya dan berbahaya. Setelah nasib buruk pedang menyegel tenggorokannya, tubuhnya berguling dengan cepat, muncul di langit di atas Zhuang Yunxing, dan menusuk kepalanya dengan pedang. Ketika Zhuang Yunxing baru saja menghindar dengan tergesa-gesa, tetua klan Feng dengan cepat melemparkan pedang terbang di tangannya, dengan semburan darah, menembus punggung Zhuang Yunxing dan menembus dadanya. Engah! Zhuang Yunxing melemparkan panah berdarah, dan kemudian Feng Tianlun melesat menjauh darinya dengan pedangnya. Pada saat berikutnya, mata hijau Zhuang Yun menunjukkan, keputusasaan 3 poin dan keengganan 3 poin, tetapi lebih banyak kelegaan. Mengusir, pedang di tangan Zhuang Yunxing jatuh ke dalam kehampaan, dan segera, lingkaran merah muncul di lehernya, dan darah itu berangsur-angsur meluas dan darah menyembur keluar. Setelah 3 napas, kepala Zhuang Yunxing jatuh dari lehernya, dan mayat tanpa kepala itu disemprot dengan darah dan jatuh ke dalam kehampaan. Hancurkan penatua ini. Tetua Feng Clan mendorong kepala Zhuang Yunxing dengan telapak tangan kanannya. Roh dan 8 janin abadi terbang menjadi abu dan musnah. Di langit di sisi lain, Zhuge Yu tidak mengendalikan perahu roh untuk melarikan diri. Bukannya dia tidak ingin melarikan diri, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Menghadapi kera iblis, naga emas, singa, dan iblis yang akan membunuh di langit, dia perlahan berdiri, matanya kabur karena air mata, dan dia melihat sekeliling pohon dan tanaman di alam rahasia jiwa ilahi. Pada saat ini, terlalu banyak pikiran mengalir. Jantung. Dia memikirkan proses mulia Istana Abadi Shenhun menjadi kepala dari 3 sekte kuno di pegunungan Tianpu di bawah kendali suaminya dan dirinya sendiri selama hampir 6.000 tahun. Dia juga memikirkan Tan Yun, murid sekte dalam dari 3 sekte kuno, di Tanah Keabadian, murid Huang Fu Shengzong yang baru saja menunjukkan dahinya. Dia menyesal. Dia sangat menyesal mengapa dia tidak membuat langkah putus asa untuk membunuh Tan Yun. Jika dia diberi kesempatan lagi untuk memilih, dia akan membunuh Tan Yun tanpa ragu-ragu. Sayangnya, tidak ada jika di dunia, apalagi memutar waktu. Pada saat ini, tangisan lebih dari 12 juta murid dan ribuan orang tingkat tinggi tersebar di pegunungan di bawah, naik dan turun. Wow, istana jiwa abadi akan mati. Istana peri kita akan berakhir, aku tidak tahan, aku tidak tahan. Saya sangat sedih. Petik 2 petik 2. Dengan tangisan dan tangisan para murid dan senior dari istana abadi jiwa ilahi melayang di telinganya, Zhuge Yu menarik napas dalam-dalam dan melepaskan kesadaran spiritualnya untuk menyelimuti lebih dari 12 juta orang di bawah. Dia tampak sedih dan berkata, semua senior dan murid istana Shenhun Xian, saya, Zhuge Yu, saya minta maaf semuanya. Tidak menunggu kata-kata Zhuge Yu, suara Tan Yun yang lemah dan marah bertahan lama di langit, kera tua, bunuh dia untukku. Aku ingin dia mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang di istana jiwa abadi. Itu tuannya. Ketika kera iblis pembunuh surga menjawab, dia bergegas ke langit dan melambaikan telapak tangannya yang besar untuk menembak Zhuge Yu di perahu roh. Zhuge Yu berteriak dengan marah, Tan Yun, aku Zhuge Yu mengutukmu. Terkutuklah kamu sampai lumpuh. Matilah untukku. Kera iblis pembunuh surga mengutuk, menamparkan Zhuge Yu menjadi sampah. Ledakan. Perahu roh besar difoto oleh tendangan voli dan tertanam dalam di gunung. Tuan istana sudah mati. Istana abadi jiwa kita benar-benar binasa. Tuan istana. Tuan istana. Ribuan pejabat tinggi di istana Shenhun Xian menangis dan memikirkan apa yang dikatakan Tan Yun sebelumnya. Semua eksekutif tingkat tinggi dihukum mati. Pada saat ini, suara lemah Tan Yun terdengar lagi. Ketika raja ini masih menjadi murid Huang Fu Shengzong, dia pernah pergi ke istana Shenhun Xian 2 kali. Untuk pertama kalinya,
Master Sekte ini ingat bahwa ketika mewakili Huang Fu Shengzong berpartisipasi dalam pertempuran untuk kualifikasi medan perang para dewa, kalian semua ingin membunuhku. Kedua kalinya Master Sekte ini dan murid-murid Huang Fu Shengzong memasuki medan perang para dewa untuk menguji, kalian para murid dari Istana Abadi ingin membunuhku juga. Master Sekte hari ini, beritahu kamu bahwa bahkan jika aku membunuhmu, aku tidak bersalah. Namun, Master Sekte ini tidak ingin membunuh Sila. Demi Yukin, saya akan memberi Anda kesempatan untuk memberitahu Anda bahwa di bawah kepemimpinan Tan Yun saya, Anda akan lebih kuat dari latihan Anda saat ini dalam hal perawatan dan perawatan, teknik budidaya. Petik 2. Di bawah bimbingan Master Sekte ini, kamu akan semakin dekat dengan Dao Surgawi dan Eklosion. Tuan Sekte ini berjanji di sini bahwa selama Anda dengan tulus tunduk, Guru Sekte ini akan memperlakukan Anda seperti murid-murid Huang Fu Shengzong. Yah. Kata-kata Master Sekte ini semuanya ada di sini. Aku akan memberimu 1 jam untuk mempertimbangkannya. Setelah 1 jam, aku ingin menguburmu di Istana Jiwa Abadi. Master Sekte ini akan memenuhimu. Adapun para senior Istana Abadi Jiwa, Master Sekte ini memberimu kesempatan untuk mayat, kamu bisa memotong dirimu sendiri. Sebelum Anda memotong, ingatlah kepada Master Sekte ini, yang berani mempermalukan Master Sekte ini. Master Sekte ini akan menghancurkan seluruh klan Anda. Setelah itu, suara Tan Yun terdiam. Mendengar ini, ada lebih dari 3.800 diaken dan penatua di Istana Senhunsian, dan mereka terdiam lama. Pada saat ini, seorang tetua dari kesempurnaan agung di alam ilahi berlutut menghadap pagoda suci Tan Yun yang indah, dan berkata, Master Sekte Tan, tolong jaga jiwaku dan biarkan kami memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Sekte Tuan Tan, tolong. Kemudian, 90% pejabat senior berlutut, memohon kepada Tan Yun untuk meninggalkan jiwanya untuk bereinkarnasi. Hanya ada 10% orang tingkat tinggi, dan mereka meneriaki 90% orang tingkat tinggi karena kekurangan tulang belakang, dan memilih untuk berdiri dan memutilasi diri mereka sendiri, membakar diri sampai mati. Setelah beberapa saat, ketika pejabat tinggi memutuskan bahwa Tan Yun tidak setuju, suara lemah Tan Yun terdengar lagi, suzerain ini setuju. Terima kasih kepada Master Sekte Tan. Setelah pejabat tingkat tinggi berterima kasih kepada mereka, mereka berjongkok, hanya menyisakan jiwa dan terbang menjauh dari tubuh. Segera, lebih dari 3.000 jiwa berkabut melayang di atas pegunungan. Jiwa lelaki tua itu menatap lebih dari 12 juta murid di bawah, dan menghela nafas, anak-anak, kamu tidak bersalah, Sekte Tuan Tan, karena kamu telah berjanji untuk tidak membunuh mereka yang turun, ini sudah menjadi garis bawah Sekte Tuan Tan. Istana Jiwa Abadi telah pergi. Itu normal bagi Anda untuk sedih dan sedih, tetapi tidak perlu untuk mengungkapkan kesetiaan Anda kepada Istana Jiwa Abadi dengan kematian. Saya pikir jika pemilik istana masih hidup, dia juga berharap Anda akan hidup dengan baik. Setelah mendengar ini, seorang murid penegak hukum menangis dan berkata, Tuan. Istana Jiwa Abadi hilang, apa gunanya murid itu hidup? Bocah bodoh, dengarkan apa yang kamu katakan sebagai guru. Orang tua itu berkata dengan ramah, kehormatan sekte itu penting, tetapi hidup harus dihargai. Sejak zaman kuno, berapa banyak dinasti suci yang punah, dan berapa banyak kekuatan yang telah dibantai oleh musuh. Geng lama tidak membantu kerabat, jadi saya memikirkannya dari posisi lain. Jika 4 kekuatan kuat Istana Abadi dan Sekte Abadi-Abadi, Klan Batu, dan dinasti suci Nangong mengalahkan Huang Fu Shengzong sebelumnya, bayangkan saja bahwa 4 kekuatan utama pasti akan mengendalikan Huang Fu Shengzong. Pemilik klan dibantai, tapi Master Sekte Tan bersedia memberimu kesempatan untuk bertahan hidup. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa Master Sekte Tan adalah seseorang. Setelah mendengar ini, murid penegak hukum itu bersujud dan berkata, Tuyer, terima kasih atas ajaran guru. Murid, masih ada satu hal yang saya tidak mengerti, tolong beri saya beberapa saran. Kamu berkata, Tuan, Istana Keabadian Jiwa Ilahi saya telah menyebabkan situasi saat ini. Apakah ini kesalahan Huang Fu Shengzong atau kesalahan Istana Keabadian Jiwa Ilahi kita? Mengikuti kata-kata para murid penegak hukum, murid-murid lain bertanya satu demi satu. Ya, Kepala Penegakan Hukum. Tolong beritahu kami benar-benar ingin tahu mengapa Huang Fu Shengzong dan Istana Abadi Jiwaku menjadi seperti sekarang ini. Kepala Penegak Hukum, tolong beritahu kami. Petik 2. Menghadapi pertanyaan dari para murid,
lelaki tua itu menghela nafas. Karena kamu ingin tahu, kepala buku mengatakan yang sebenarnya. Dari posisi puncak istana kami, pada awalnya, untuk menciptakan lingkungan budidaya yang lebih baik untukmu, puncak istana kami memutuskan untuk menghancurkan Huangfu Shengzong, mengambil Meteor Canyon sebagai miliknya, dan mencoba menemukan terlalu banyak sumber pelatihan. Dari sudut pandang pengamat, Huangfu Shengzong tidak pernah memiliki tanda-tanda menyerang istana keabadian jiwa kita, tetapi bencana yang disebabkan oleh istana keabadian jiwa kita. Terus terang, istana abadi jiwa ilahi kita membuat kesalahan, dan jika itu salah, itu salah. Sayangnya, kita benar-benar salah. Setelah lelaki tua itu berkata, dia mengembara dari rahasia jiwa ilahi tanpa melihat ke belakang. Suara lemah Tan Yun terdengar, kepala penegak hukum, tahukah Anda, leluhur istana jiwa-jiwa ilahi mencuri dari jurang pemakaman Dewa Abadi. Di mana? Excalibur. Jiwa lelaki tua itu berhenti sejenak, dan berkata dengan jujur, Master Sekte Tan, pedang ini ada di istana Excalibur, tetapi meskipun ini adalah Excalibur, semua pemilik istana dari Patriark hingga saat ini tidak dapat membuka kekuatan Excalibur. Di hati para penguasa istana sebelumnya dari istana abadi jiwa, hal yang paling disesalkan adalah tidak ada pedang ajaib, tetapi saya tidak bisa mengendalikannya. Setelah itu, lelaki tua itu terbang menuju rahasia di luar. Jiwa tingkat tinggi lainnya mengikuti. Pada saat ini, lebih dari 12 juta murid istana Shen Hunxian terdiam. Selanjutnya, kera iblis pembunuh surga, iblis, dan naga emas dan singa yang terluka terbang ke pagoda suci yang indah untuk pulih dari cedera mereka. Waktu berlalu 1 menit demi 1 jam kemudian. Ledakan. Gerbang lantai 12 pagoda suci Linglong perlahan terbuka, dan Tan Yun, yang pulih dari cederanya, mengenakan jubah ungu, terbang dari langit dan melayang di atas pegunungan yang megah. Jubah ungu Tan Yun diburu, rambutnya berkibar, dan dia mencibir dalam hatinya, Hongmeng Excalibur adalah eksklusifku, dan orang lain tidak dapat mengendalikannya secara alami. Bawa aku untuk berurusan dengan murid-murid ini, dan setelah membangun kembali pintu alam rahasia, aku akan pergi untuk mengambil pedang Excalibur yang luar biasa. Pada saat itu, ketika seni pedang Excalibur Hongmeng dilakukan, tidak hanya kekuatannya akan sangat meningkat, tetapi juga tidak akan ada lagi kekhawatiran tentang pedang suci diserang oleh senjata suci musuh senjata tajam terpotong. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun menatap murid-murid di bawah dan berkata, seperti yang dikatakan kepala penegak hukum Anda, Huangfu Shengzong saya tidak pernah berpikir untuk menghancurkan istana jiwa abadi, tetapi istana jiwa abadi dan sekte abadi-abadi, yang melanggar moral dan kebenaran dari 3 leluhur besar untuk hidup dalam harmoni. Ada satu hal yang tidak boleh Anda jelaskan. Sejak lebih dari 4.000 tahun yang lalu, kepala istana lama Anda Situ Feng menyelinap ke dalam Huangfu Shengzong saya dalam upaya untuk menghancurkan sekte saya. Tanyakan pada dirimu sendiri, jika kamu jadi aku, apa yang akan kamu lakukan? Setelah Tan Yun berbicara, tidak ada keraguan, selanjutnya, Master Sekte ini memberitahu Anda bahwa Sekte Abadi-Abadi akan dihancurkan terlalu cepat. Yah, 1 jam telah berlalu, Huangfu Shengzong saya menyambut Anda untuk bergabung. Saya, Tan Yun, tidak dapat menjamin hal lain, tetapi saya dapat menjamin bahwa di masa depan, pegunungan hukuman surga dan bahkan seluruh benua hukuman surga, tidak ada kekuatan yang akan berani memprovokasi sekte kami. Aku, Tan Yun, akan menciptakan dukungan kuat yang tak tertandingi untukmu. Sederhananya, sudah waktunya bagimu untuk membuat pilihan. Mendengar ini, lebih dari 12 juta murid terdiam. Setelah waktu yang lama, mantan murid penegak hukum itu berlutut dengan air mata dan menatap Tan Yun, murid Zhao Feng memberi hormat kepada Tuan. Zhao Feng adalah orang dengan kesempurnaan agung di alam pembuluh jiwa, dan tidak diragukan lagi adalah orang nomor 1 yang kuat di antara semua murid istana keabadian jiwa. Melihat dia berlutut, kemudian seorang murid terkenal juga bersujud di tanah, semua orang menundukkan kepala dan berteriak, murid, lihat Tuan. Tidak lama kemudian, lebih dari 90% murid memilih untuk sujud kepada Tan Yun. Namun, hampir setengah juta murid masih tidak berlutut, dan memilih untuk hidup berdampingan dan mati dengan istana abadi. Terkadang, demi iman, manusia rela melewati api dan air tanpa bertanya benar atau salah. Dan 500.000 murid ini adalah orang seperti itu. Dalam hati mereka, hanya saja mereka bukan pengkhianat,
dan para murid yang tersisa yang menyerah telah mengkhianati kepercayaan mereka ketika mereka pertama kali beribadah di Istana Abadi. Apakah mereka salah? Tidak sama sekali. Dari sudut pandang yang berbeda, banyak hal memiliki dua sisi. Setiap orang memiliki kriteria yang berbeda untuk menilai benar dan salah, tidak lebih. Kesadaran spiritual Tan Yun menyelimuti 1,5 juta murid yang menolak untuk menyerah. Dia perlahan menutup matanya, dan setelah menghela nafas panjang, dia berkata dengan keras, "Bunuh wakil komandan." "Bawahan ada di sini." Song Huixin berkata dengan hormat. Tan Yun berkata, "Bunuh semua, tinggalkan seluruh tubuh, sehingga kamu bisa dikuburkan." Bawahan patuh. Setelah Song Huixin menerima perintah, dia memimpin kerumunan untuk membunuh organisasi yang kuat, menukik menuruni gunung dan menuju ke 500.000 murid. Setelah beberapa saat, semua 500.000 murid meninggal. Tan Yun menatap 11 juta murid yang berlutut, "Ingat, mulai sekarang tidak akan ada lagi dewa dan jiwa, kalian semua adalah murid Huang Fu Sengsong. Apakah kamu mengingatnya dengan jelas?" Semua murid berkata serempak, "Dengarkan dengan jelas." "Yah, bangun." Tan Yun meminta para murid untuk bangun, menoleh untuk melihat Ying-Ying, dan berkata, "Selanjutnya, beritahu mereka aturan Huang Fu Sengsong. Kalau begitu, kamu membiarkan di sini di kota untuk membuat pakaian dalam semalam." Setelah mendengar ini, Tuoba Ying-Ying bertanya, "Haruskah manajemen tingkat menengah di alam rahasia jiwa ilahi dipilih dari antara mereka atau dialokasikan di alam rahasia Huang Fu?" "Manajemen menengah, pilih saja di antara mereka." Tan Yun berkata, lalu, menatap para murid dengan ekspresi serius. Sistem manajemen Huang Fu Sengsong di wilayah rahasia jiwa ilahi juga dibagi menjadi gerbang luar, gerbang dalam, gerbang abadi, dan gerbang suci. Selain itu, gerbang dalam, abadi, dan suci di sini dibagi menjadi 5 jiwa berdasarkan pada atribut dan kualifikasi murid, Feng Lei, jiwa kuno, jiwa binatang, jiwa suci. Selain itu, 4 saluran pil, formation, ki, dan talisman dipertahankan, dan saluran lain dari Meritorious Service dan Orc Rache akan dibuka. Setelah mendengar ini, Tuoba Ying-Ying dengan hormat berkata, "Bawahan mengerti." "Ya." Tan Yun mengangguk dan berkata, "Ying-Ying, masalah ini terserah padamu. Adapun pejabat tingkat tinggi dari Sekte Suci Huang Fu di alam rahasia jiwa ilahi, bagaimana memobilisasi mereka, kami akan membahas masalah ini di masa depan. Aku akan mengembalikan pintu alam rahasia terlebih dahulu, dan kemudian mengumpulkan pedang suci." Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu, lapisan air mata bersinar di pupil bintangnya. "Kalau begitu, aku akan membawamu ke Gletser medan perang para dewa untuk bertemu seseorang." "Sekte Master, siapa yang kamu lihat?" Tuoba Ying-Ying bertanya dengan bingung. "Kamu akan tahu kapan saatnya tiba." Tan Yun menghela nafas, tidak mampu memenuhi kerinduan dan sakit hati di hatinya. "Iya." Melihat Tan Yun tidak ingin mengatakannya, Tuoba Ying-Ying berhenti bertanya. Setelah itu, cincin semesta Tuoba Ying-Ying menyala, dan bola merah menyala seukuran kepala muncul di telapak tangan giok tanpa tulang yang lembut, yang dia berikan kepada Tan Yun dengan hormat, "Master Sekte, ini adalah asal-usul api Dewa Gagak Emas, di dalam gagak emas berkaki 3. Petik 2. Asal-usul gagak emas berkaki 3 mengandung sumber api paling murni dan paling agung dari api ilahi gagak emas." Setelah Tan Yun tersenyum dan menerima Qian Kun Ring, dia diam-diam berkata, "Setelah api Hongmeng menelan asal-usul api ilahi gagak emas, dia pasti akan maju lagi." Setelah itu, Tuoba Ying-Ying segera melakukan apa yang dijelaskan Tan Yun. Tan Yun meminta petinggi untuk menemukan sepotong batu hitam cangling dan mulai membuat pintu alam rahasia. Setelah pintu rahasia dibuat, Tan Yun mempercepat, menghabiskan setengah bulan, dan mengatur 12 cincin naga, susunan pertahanan tripod ganda di pintu rahasia. Selama setengah bulan ini, Tuoba Ying-Ying mengumpulkan semua murid, dan akhirnya memilih dan mempromosikan Diaken luar, Penatua, dan Penatua Agung di antara para murid. Di gerbang dalam, gerbang abadi, dan gerbang suci, para Diaken, Penatua, dan Penatua utama mengundurkan diri. Tidak ada posisi kepala sendirian. Setelah Tan Yun bertanya, Tuoba Ying-Ying memberitahu Tan Yun bahwa dia akan menjadi posisi kepala, meninggalkan lowongan sementara dan pindah dari wilayah rahasia Huang Fu di masa depan. Menguasai. Tuoba Ying-Ying berbisik, di antara murid-murid ini, pasti ada seseorang yang tidak mau tunduk. Apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan?
Tan Yun berkata dengan ringan, sekarang ada banyak orang yang tidak tunduk pada hati mereka. Ini bisa dimengerti. Bagaimanapun, Istana Jiwa Abadi memelihara mereka. 10 tahun, beri aku 10 tahun untuk memberitahu mereka bahwa mereka tidak akan pernah menyesal mengikutiku Tan Yun. Jika 10 tahun kemudian, saya masih tidak dapat mempengaruhi mereka, pada saat itu, saya akan menggunakan murid suci saya untuk menemukan tumor ganas dan membunuh mereka. Mendengar ini, Tuoba Yingying berkata lagi, Tuan, apakah Anda ingin mempraktikkan teknik yang Anda berikan kepada anggota klan di alam rahasia Huangfu? Tan Yun tidak diragukan lagi berkata, karena saya telah mengatakan itu, para patriark di wilayah rahasia jiwa ilahi diperlakukan sama dengan para patriark di wilayah rahasia Huangfu. Biarkan pemberitahuan itu berlanjut. Besok, semua pejabat dan murid tingkat tinggi akan pergi ke Ascension Platform. Saya akan berbicara tentang latihannya. Setelah Tuoba Yingying menerima pesanannya, dia terbang di udara. Setelah itu, Tan Yun membuka pintu alam rahasia dan terbang keluar dari alam rahasia bersama Mu Mengwu, Xi Yao, Xianer, dan Ziyan. Tan Yun melihat sekeliling, puncak megah yang luas, dan berkata sambil berpikir, Meng Meng, Xi Yao, Xianer, Ziyan, apakah Anda melihat gunung mana yang paling indah? Kakakmu, mengapa kamu bertanya kepada saudara ipar tentang ini? Sue Ziyan menggigit buah roh di tangannya dan berkata sambil tersenyum. Makan, kamu tahu makan. Mu Meng memberi Ziyan tatapan putih. Kakak iparmu, tentu saja, ingin membangun kembali gerbang gunung. Tidakkah kamu mengerti hal yang begitu sederhana? Oh, Sue Ziyan bergumam sambil memakan buah roh, tentu saja aku mengerti. Aku hanya ingin mengujimu. Gadis bau, mulut masih kaku. Mu Meng memarahi sambil tersenyum. Pada saat ini, Xianer dari Tantai mengeluarkan jari giok yang indah, menunjuk ke gunung seluas 36.000 kaki persegi di timur yang meneteskan tanaman hijau dan penuh bunga, dan berkata, Tan Yun, saya pikir ini dia, itu indah. Saya sangat menyukainya. Oke, itu saja, kata Tan Yun, berubah menjadi sinar ungu dan menembak ke arah langit timur, menghilang di bawah puncak gunung tidak lama kemudian. Ledakan. Dengan suara keras, para wanita tercengang, dan melihat bahwa puncak gunung yang jatuh ke langit tiba-tiba naik dari tanah dan terbang ke arah mereka. Para wanita menyaksikan, hanya untuk menemukan bahwa di dasar gunung, Tan Yun terbang ke arah mereka dengan kedua tangan. Wow, setelah Sue Ziyan tidak bisa mempercayainya, dia tiba-tiba melihat kembali ke Mu Mengyao, Xi Yao, Xianer, dan tersenyum buruk, 3 saudara perempuan, saudara ipar benar-benar kuat. Ketiga dewi itu tampak bingung dan menatap Sue Ziyan secara bersamaan. Lihat apa yang aku lakukan. Sue Ziyan berkata tanpa sepatah kata pun, kakak ipar kuat atau tidak, apakah Anda 3 tunangan tidak jelas. Begitu dia mengatakan ini, Mu Meng tersipu. Ziyan, jika kamu berbicara omong kosong, aku benar-benar mengalahkanmu. Mu Meng menatap Sue Ziyan. Zhong Wuxiao dan Tantai Xianer masih tidak mengerti apa yang dimaksud Sue Ziyan. Saudarimu, yah, orang tidak akan bercanda. Sue Ziyan tersenyum, kakakmu, hanya kamu yang mengerti maksudku. Mungkinkah saudara ipar bersamamu, dan saudara perempuan Xiao dan Xianer, tidak ada hujan dan embun. Setelah mendengarkan, Zhong Wuxiao dan Tantai Xianer bodoh jika mereka tidak mengerti apa yang dimaksud Sue Ziyan. Pipi wanita kedua memerah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Mu Meng. Mu Mengki memandang keduanya dan berkata, Tan Yun, bukankah kamu menggertakmu? Tidak, keduanya berkata dengan suara rendah, saudarimu, apakah Anda dan Tan Yun sudah? Tidak, kata Mu Meng. Pada saat ini, Tan Yun terbang di atas voli gunung, dan berkata dengan santai, apa yang kamu bicarakan? Mengapa semua wajah begitu merah? Ah! Tidak, tidak ada. Mu Meng berkata putri ketiga. Tan Yun melihat kepalsuan ketiga wanita itu, dan memandang Sue Ziyan, Ziyan, mereka tidak mengatakan yang sebenarnya, kamu memberitahu saudara ipar, mengapa mereka memerah. Setelah Sue Ziyan mengambil gigitan terakhir buah roh di tangannya, dia berkata dengan santai, kakak ipar, saya akan bertanya kepada mereka apakah mereka memiliki hujan atau embun. Tanpa menunggu kata-kata Sue Ziyan, Mu Meng maju selangkah dan menutup mulutnya, Ziyan, kamu tidak bisa menghentikan mulutmu, percaya atau tidak, aku tidak sopan padamu. Betul sekali, Zhong Wuxiao dan Tantai Xianer memarahi.
Setelah Suezian sering mengangguk untuk mengungkapkan pengertiannya, Mu Menggu melepaskannya. Apa itu hujan dan embun? Tan Yuntao bertanya pada keempat wanita itu. Tidak ada, benar-benar tidak ada. Keempat wanita itu berkata serempak, ini adalah rahasia kecil di antara wanita kita. Tidak bisa dijelaskan. Tan Yun menatap keempat wanita itu dengan tatapan kosong, dan kemudian terbang menuruni Xiong Feng dengan kedua tangan. Ledakan. Setelah Tan Yun terbang ke pegunungan, tubuhnya mundur seperti kilat, dan puncak agung yang jatuh ke awan terus jatuh ke tanah. Tan Yun naik ke udara dan mendaki setengah jalan ke atas gunung, memegang pedang untuk memotong platform sepanjang 10 kaki. Segera, dia membelah gunung di dekatnya dengan pedang, dan mengambil batu besar setinggi 10.000 kaki untuk membuat prasasti, yang berdiri di tengah gunung. Tan Yun menggunakan pedangnya untuk mengukir karakter raksasa dalam 3 baris. Huang Fu Shengzong dari alam jiwa misterius. Pelanggar itu mati. Penanda tangan, Tan Yun. Dengan selesainya gerbang suci, seperti Gunung Jishan hari ini, tidak ada lagi 3 sekte kuno. Beberapa adalah Huang Fu Shengzong dengan lebih dari 20 juta murid, dan Xianzong Abadi dengan 10 juta murid. Di sisi lain, Huang Fu Shengzong memiliki 2 berkah besar, misteri jiwa dan misteri Huang Fu. Pada saat yang sama, ia juga memiliki reruntuhan Battle of the Two Gods, Meteor Canyon dan Battlefield of the Gods. 2 situs utama sangat luas dan ada banyak area yang belum berkembang di dalamnya. Tan Yun sangat yakin bahwa ranjau roh akan terdeteksi di ngarai meteorit dan medan perang para dewa di masa depan. Di 2 situs utama, Tan Yun tahu bahwa ada semua jenis harta dan sumber daya pelatihan. Tidak ada keraguan bahwa Huang Fu Shengzong sekarang adalah kekuatan nomor 1 di pegunungan hukuman surgawi. Mu Meng mengoceh langkah demi langkah Seng Lian datang ke Tan Yun, melihat ke arah Xianzong Abadi. Dengan ekspresi khawatir, Tan Yun, kamu tidak terburu-buru untuk menyerang Xianzong Abadi. Ketika kekuatan tertinggi sekte kami menjadi lebih kuat, kami akan menyerang. Tan Yun, sustermu benar. Xiao dan Xianer setuju. Iya, setelah Tan Yun mengangguk, matanya menunjukkan harapan yang dalam, dan berkata, Meng Ya, Xiao, Xianer, ranah rahasia jiwa 3 kali lebih besar dari ranah rahasia Huang Fu. Pertama-tama Anda berkeliling dan membiasakan diri dengannya. Aku akan pergi menghadap Tuhan. Aula pedang mengumpulkan pedang besar pembunuhan. Tan Yun, ada banyak kesempatan untuk mengenal alam rahasia jiwa ilahi. Kami ingin menemanimu mengumpulkan pedang ilahi. Mu Meng berkata, Tan Yun, kapan kita akan kembali ke alam rahasia Huang Fu? Beritahu adik Yukin berita ini. Tan Yun berkata, 3 hari kemudian, saya akan mengatur seseorang untuk kembali dan memberitahu Yukin bahwa Anda akan tinggal di alam rahasia jiwa ilahi untuk sementara waktu. Setelah saya membuka terowongan ruang dan waktu ke alam rahasia Huang Fu, kita akan kembali. Para wanita mendengar bahwa Tan Yun akan membuka terowongan ruang waktu, dan mata indah mereka penuh harapan. Setelah itu, Tan Yun dan keempat putrinya memasuki alam rahasia jiwa ilahi dan terbang menuju Istana Pedang Ilahi. Istana Pedang yang megah, dengan ketinggian lebih dari 10.000 kaki, terletak di puncak aura gunung peri jauh di alam jiwa yang misterius. Kuil Senjian adalah tempat utama Istana Abadi Shenhun, jadi pola formasi terlarang terukir di gerbang kuil. Jika seseorang ingin mencuri Excalibur, mereka harus mematahkan pola terlarang dan bergerak. Saat malam tiba, Tan Yun dan keempat gadis itu melakukan tendangan voli di atas gunung peri dan muncul di bawah Istana Excalibur. Menatap aula yang menjulang tinggi, Tan Yun merasa terlalu banyak di dalam hatinya. Saya telah menantikannya selama beberapa dekade, ingin mengambil kembali pedang Excalibur Hong Meng, tetapi sekarang saya akhirnya mendapatkan keinginan saya. Su, Ho. Setelah Tan Yun melirik larangan di pintu aula, tangannya perlahan menari-nari dari dadanya. Segera, kekuatan spiritual seperti kecebong keluar dari tangannya dan melesat ke pola larangan di pintu aula. Ledakan. Sesaat kemudian, tirai cahaya yang menyilaukan meledak di pintu aula, dan segera, di tengah raungan, pintu aula yang tertutup debu panjang terbuka. Di tengah debu, Tan Yun menaiki tangga dan melangkah ke aula. Tapi aku melihat pedang besar yang tertutup debu berdiri di aula. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan tiba-tiba, kekuatan spiritual seperti ular sanca emas berliku dari gagang ke bilahnya, dan debu tebal dari tempat yang dilewatinya terlepas dari pedang ilahi, mengungkapkan pedang ilahi yang asli. Setelah beberapa saat,
Ketika kekuatan spiritual seperti ular sanca emas menghilang dari ujung pedang, apa yang ditunjukkan kepada Putri Mu Meng adalah pedang raksasa yang jernih dan dalam. Tan Yun, apakah ini pedang Excalibur Hong Meng yang kamu cari? Mu Meng menjilat bibirnya dengan ringan, dan suara surga terdengar di aula. Iya, Tan Yun mengangguk dan berkata, pedang ini juga memiliki 11 atribut seperti emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, waktu, ruang, kematian, dan cahaya. Ini hanya killing, aku tertidur lelap. Hanya ketika aku terbang ke dunia peri di masa depan, ketika killing menyerap elemen abadi, aku bisa bangun. Sebelum ini, saya menggunakan pedang ini untuk menggunakan seni pedang Excalibur Hong Meng, yang 3 kali lebih kuat dari Xiaozi. Setelah itu, Tan Yun naik 5.000 kaki ke udara, melayang di depan bilahnya, mengulurkan tangannya untuk membelai bilahnya, matanya dipenuhi dengan pemikiran yang dalam, lama-selamanya, ketika aku bertemu denganmu lagi, aku akan terpisah tua. Kamu sudah terlalu lama berada di dalam debu. Sudah waktunya untuk melihat langit lagi. Setelah kamu mengikutiku, kamu dapat mengejutkan langit dan dunia, dan kamu masih dapat membuat langit dan dunia bergetar untukmu di masa depan. Petik 2. Bang! Tan Yun mengangkat lengan kanannya dan memukul dadanya dengan telapak tangan kanannya, dan darah ungu tua menyembur keluar dari mulutnya. Pengorbanan darah. Tidak menunggu upaya untuk menyebar, Tan Yun Lingshen mengendalikan upaya, membentuk totem dalam kehampaan dengan kecepatan cepat. Dalam totem berwarna darah, pola darahnya padat, dan 4 noda darah, Hong Meng Supreme, muncul di tengah pola darah. Pada saat ini, mata Tantai Xianer melebar. Dia hanya tahu sebelumnya bahwa Tan Yun mengatakan bahwa dia akan mengambil kembali Excalibur, tapi dia tidak tahu identitas Tan Yun sebelumnya. Pada saat yang sama, dia tidak tahu apa arti dari 4 kata, Hong Meng Supreme. Mu Menggu melihat ekspresi Xianer di matanya, dan kemudian memberitahu Tantai Xianer melalui transmisi suara bahwa identitas Tan Yun. Mendengar ini, hati Tantai Xianer berdebar kencang. Sampai sekarang, dia tahu bahwa calon suaminya sebenarnya adalah penguasa alam Dewa Hong Meng di masa lalu. Pada saat Xianer dari Tantai sangat terkejut, Tan Yun memikirkan totem berdarah, dengan bilah pedang tercetak di voli, dan kemudian menghilang. Tiba-tiba, pedang Excalibur Hong Meng bergetar ringan, dan segera, Tan Yun merasakan hubungan darah dari Excalibur Hong Meng, seolah-olah pedang ini adalah bagian dari dirinya. Itu berarti pengorbanan darah berhasil. Datang! Tan Yun berbisik pelan, pedang Excalibur Hong Meng raksasa tiba-tiba menyusut menjadi 3 kaki 3 inci, dan terbang ke udara ke tangan kanan Tan Yun. Hahaha. Tan Yun memegang Excalibur Hong Meng dan tidak bisa menahan tawa. Kakak ipar, pedang ini sangat indah, bisakah kamu tunjukkan padaku? Sue Ziyan tersenyum. Ini sangat berat, kamu harus berhati-hati. Tan Yun meraih Excalibur Hong Meng, mengulurkan tangan kanannya ke Sue Ziyan. Bisa berapa? Sue Ziyan menjulurkan tangan gioknya dengan acuh tak acuh, meraih gagangnya, mengangkat tangan kanannya, dan pedang suci itu tetap tidak bergerak di tangan Tan Yun. Sue Ziyan menyebutkannya lagi, masih belum bisa menyebutkannya. Wah, berat sekali. Sue Ziyan memutar seluruh tubuhnya, dan baru kemudian mengangkat pedang suci hanya dengan 1 tangan. Setelah Sue Ziyan memainkannya sebentar, dia memberikan pedang ajaib itu kepada Mu Menggu, Xianer, dan Si Yao sebelum memberikannya kepada Tan Yun. Menutup. Pada pemikiran Tan Yun, pedang Excalibur Hong Meng terbang ke tengah alisnya, mengambang di kedalaman pikirannya bersama dengan Jin Ni, Mu Xin, Qing Ying, Huo Wu, Xian Chen, dan Silence. Segera, mata Tan Yun mengungkapkan kesedihan dan kerinduan yang tidak dapat disembunyikan. Meng Ya, Si Yao, Xianer, sebenarnya, saya tidak sabar untuk menyerang Istana Abadi kali ini, ada alasan penting lainnya. Karena istri lamaku berada di bawah Gletser di medan perang.